Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat zuhur Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada detik ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan tauziah oleh ustadz dan ustazah kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita berikan waktu seluas-luasnya untuk Ustazah Mimi Aslinda SH. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga bisa kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi akhiril zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya di sini hadir bukan untuk menggurui para ahli dan para suhu. Saya di sini untuk belajar sama-sama, menimba ilmu. Apapun yang saya sampaikan itu adalah untuk diri saya sendiri. Jika bermanfaat, insya Allah bermanfaat juga untuk kita semua. Saya mengutip sebuah hadis. Boleh ya Pak? Boleh. Karena kalau ayat saya nggak hafal Pak. Hadisnya berbunyi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak disayang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, untuk menyayangi seseorang ataupun keluarga kita, kita harus duluan sayang. Saya mengutip dari Dr. Aisyah Dahlan, 5 bahasa dasar kasih. Jadi Dr. Aisyah Dahlan mengibaratkan bahasa kasih ini untuk setiap individu berbeda. Ada 5 dasar, itu bahasa kasih yang pertama adalah pujian atau kata pendukung. Kedua itu pelayanan. Ketiga itu waktu berkualitas. Keempat itu hadiah. Kelima itu sentuhan fisik. Jangan konotasi yang negatif dulu bapak-bapak itu ibu. Yang pertama dulu ya. Pelayanan, kata pendukung. Ciri-ciri dari kata pendukung, bahasa kasihnya kata pendukung ini adalah pujian. Jadi cirinya yang pertama kita lihat itu dia senang memuji. Ketika dia dipuji, wajahnya sumringah. Jadi bahasa kasih yang pertama ini mudah Bapak Ibu. Hanya dipuji, maka dia akan langsung penuh baterainya.
Iya. Menurut Aisyah Dahlan, anak 0 sampai 5 tahun bahasa kasih 5 ini harus dipenuhi setiap harinya. Dengan pujian, dengan bantuan fisik, dengan waktu berkualitas, dengan hadiah. Maka jika dia telah berumur 5 tahun ke atas, hanya 2 baterai atau 2 bahasa kasih yang hanya perlu dicas setiap minimal 3 kali dalam seminggu. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena Aisyah Dahlan sendiri adalah ahli dalam masalah narkoba, sebagai konsultas dan pembina rehabilitasi remaja penyalah narkoba. Kita tahu era sekarang narkoba sangat banyak, merajah di segala lini, dan kita pun tidak mengerti dari mana nanti sewaktu-waktu anak kita akan terkena hal-hal yang demikian. Untuk demikian, hal menyimpang dari anak-anak itu bisa kita cegah dengan bahasa kasih. Jika bahasa kasihnya telah kita cas minimal 3 kali seminggu, insya Allah anak tersebut tidak akan melakukan perbuatan menyimpang yang tidak kita inginkan. Jadi bahasa kasih pertama tadi adalah pujian, maka dengan gampang kita bisa memberi pujian. Jadi pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang Bapak Ibu, hanya di mulut saja, tapi kita iringi dengan kalimat afirmasi yang positif sehingga anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Kalau baterainya yang pujian ini tidak kita cas seminggu, 3 kali seminggu, apa dampaknya Bapak Ibu? Dampaknya itu anak tersebut suka menjelek-jelekkan orang, suka mengejek adiknya. Jadi kalau kita bisa memberi pujian, insya Allah anaknya akan tercas lagi baterainya. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas. Jadi tipe anak tertentu dia nggak perlu pujian, nggak perlu hadiah, nggak perlu sentuhan fisik, tapi dia hanya butuh ditemani. Contohnya yaitu ketika kita beraktivitas, anaknya datang nemenin, walaupun dia hanya diam. Nanti dia pergi lagi tuh setengah jam atau 1 jam. Maka kita luangkan waktu kualitas bersama anak itu, ya kalau anaknya banyak Pak, Bu, bisa masing-masing anak kita gilir, kita bawa keluar, hanya kita berdua dengan anak, seperti pergi ngajak makan atau beli es krim. Penting Bapak Ibu untuk mengetahui karakteristik anak kita itu bahasa kasihnya seperti apa. Nah, jika baterai yang kedua ini tidak kita cas, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan menyendiri, akan mudah merajuk. Cara memperbaikinya apa Bapak Ibu? Kita mengecasnya dengan menemani dia. Ketika dia merajuk, kita temani. Tanpa bicara, tanpa berkata-kata, kita temani. Nanti setengah jam atau 1 jam dia akan sadar, Bapak, Ibu, ngapain di sini? Nemanin adik. Barulah ketika dia mengajak kita bicara, kita masukkan apa yang kita ingin nasihatin kepada dia. Nah, bahasa kasih yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan ini bisa dicontohkan dengan anaknya suka diservis Pak, Bapak Ibu. Makannya diambilkan, minumnya diambilkan, bajunya diambilkan. Nah, kalau baterainya tidak dicas, yang butuh pelayanan ini, dia akan membosi. Istilah sekarang kerennya bosi. Menyuruh, memerintah dengan kasar, tidak mau, cuek lah pokoknya, kalau kita nyuruh dia akan cuek. Nah,
bagaimana cara mencasnya? Ya kita berikan pelayanan, tapi tidak dimintanya. Ketika dia menyuruh mbak di rumah atau ibu di rumah, ambilkan itu, kan? Kita ambil. Ketika kita ngambil, dia kan kaget. Kok ibu yang ngambilkan, gitu kan? Kenapa ibu ambilkan? Ya, ibu senang membantu. Tapi lain kali adik nggak boleh kasar ya, dan tidak boleh memaksa. Nah, bahasa kasih yang negatifnya jika tidak dilayanin, maka dia akan kasar dan suka membuli. Itu negatifnya Bapak Ibu kalau baterai yang ini tidak dicas. Bahasa kasih yang berikutnya adalah sentuhan fisik. Ciri-cirinya gampang Bapak Ibu. Anak tersebut senang dipeluk, senang dicium, senang merangkul, senang mencolek pipi adiknya. Jadi bahasa kasihnya itu senang dengan sentuhan fisik. Apa yang terjadi jika baterainya tidak dicas? Maka dia senang memukul, mencubit, menggigit. Kadang ya, ada beberapa anak kita nggak tahu baterai casnya belum dicas. Ternyata dia mengamuk, mukul, cubit, menggigit tetangga. Kalau nggak adik ya tetangga, teman sebaya gitu. Caranya mudah Bapak Ibu untuk mencas baterai yang ini dengan cara merangkulnya, mengusap kepalanya, memeluknya. Dan bahasa kasih yang terakhir adalah hadiah. Semua orang senang dikasih hadiah. Seperti hadis, saya kutip juga sebuah hadis, tohabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi bahasa kasih ini gampang dengan diberi hadiah. Dan ciri-cirinya pun dia senang memberi Bapak Ibu. Apa yang dibuatnya akan diberinya. Misalnya dia mengambil krayon, menggambar I love you papa, I love you mama. Karakteristiknya anaknya tersebut seperti itu. Dan dia hobi menyimpan barang. Pokoknya barangnya awet lah kalau dia nyimpan. Karena dia senang menyimpan barang. Jadi hadiah yang diberinya kepada kita jangan dibuang begitu saja Bapak Ibu, diletakkan sembarangan. Tapi kita sediakan tempat khusus agar hadiah yang diberikannya kepada kita simpan. Itu akan mencas baterainya. Wah, Bapak Ibu menghargai pemberiannya. Cara mencasnya gampang, tidak perlu mahal-mahal Bapak Ibu, cuman memberikan hadiah. Bisa kita membuatkan susu, ini hadiah untuk kakak, atau ini hadiah untuk abang. Karena sudah pintar gitu. Jadi 2 baterai tercas dengan pujian juga. Dan apa dampak negatifnya jika baterai yang hadiah ini tidak diberikan Bapak Ibu? Maka dia akan pelit dan tidak suka berbagi. Kita suka lihat kan anak-anak kadang tidak mau memberikan apa barangnya karena baterainya belum kita cas. Jadi 5 bahasa kasih ini kita lakukan, kita praktekkan agar anak-anak kita bisa tumbuh dengan bahagia, merasa dicintai, disayangi, dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Terkadang generasi muda lupa, kita abaikan. Mereka butuh bahasa kasih tersebut sehingga pelarian. Mereka pergi ke narkoba, pergi pergaulan bebas yang sangat kita takuti kondisinya sampai saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ilmu untuk diri saya sendiri, bukan untuk menggurui siapapun. Saya mempraktekkannya terhadap keluarga saya. Dan ini pun bisa kita praktekkan kepada pasangan kita Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurang, itu hanya milik saya.
tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustazah Mimi Aslinda. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Semoga anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita doakan dengan kata-kata yang baik. Insya Allah anak kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Dan demikianlah acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.